Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal atau Albi Film. Jadi, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Midsommar. Tentu saja banyak dari kalian yang tahu karena film ini cukup booming waktu itu. Film ini sendiri menceritakan tentang sekelompok anak muda yang pingin liburan ke suatu tempat untuk menghabiskan libur musim panas mereka. Akan tetapi mereka malah menjadi tumbal ritual sekte sesat yang berisi ritual-ritual aneh dan adegan-adegan yang sangat-sangat nggak bisa dijelaskan. Ya pokoknya bakalan seru lah film ini. Jangan lupa untuk nonton sampai habis, oke? Dan tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung lanjut ke videonya. Film ini dimulai di mana ada seorang gadis cantik bernama Dani. Dia depresi dengan masalah yang menimpa keluarganya, di mana sang adik ditemukan bunuh diri setelah membunuh kedua orang tua mereka. Di sini kita akan diperlihatkan bahwa Dani menerima pesan-pesan aneh adiknya sebelum kematian keluarganya. Kejadian yang menimpa Dani membuat hubungannya dengan sang kekasih semakin retak, yaitu seorang mahasiswa tampan dan pemberani jurusan antropologi yang bernama Christian Hugos. Di sini Chris mulai tidak nyaman dengan perilaku Dani yang sebenarnya ingin segera memutuskan hubungan mereka. Tapi Chris bersabar dan menunggu Dani sedikit pulih dari kesedihannya itu. Pada suatu malam di sebuah klub, Dani mengetahui bahwa Christian dan teman-temannya yaitu Mark dan Josh diajak oleh salah satu temannya yang berasal dari Swedia bernama Pele untuk menghadiri perayaan di desa leluhurnya. Christian dan kawan-kawan yang kebetulan sedang mempunyai tugas tesis kuliah dan belum selesai, mereka pun cukup excited untuk menjadikan perayaan itu bahan tesis mereka. Karena perayaan ini hanya digelar beberapa tahun sekali. Dan di sini Dani yang tidak diberitahu dari awal merasa jengkel dan memproteskan hal tersebut. Ya namanya juga cewek, jadi ya gampang marah gitulah. Sebagai permintaan maaf, Christian pun mengajak Dani untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka semua pun terbang ke Swedia dan tiba di pinggiran desa yang bernama Harga Singland. Well, my focus is actually on European. Di sini mereka bertemu Simon dan Connie, pasangan dari Inggris yang diundang oleh adiknya Pele yang bernama Ingmar. Nah, di sini Ingmar menawarkan narkoboy kepada teman-temannya Christian untuk hadiah pertemuan pertama mereka. Dani yang sedang terpuruk merasa tidak nafsu untuk menggunakan barang tersebut. Namun karena dia gengsi, akhirnya dia pun menggunakan barang itu. Beberapa saat setelah itu, mereka pun mulai berhalusinasi sembari ngobrol. Di sini Chris yang sudah mulai ngelantur tak sengaja membahas soal keluarga. Dani yang mendengar hal itu pun seketika kesedihannya mulai kembali. Ditambah lagi karena efek dari barang tadi, dia pun halu dan melihat seolah-olah semua orang menertawakan keterpurukannya. Ia berlari menjauhi keramaian masuk ke dalam hutan dan dia ditemukan dalam keadaan pingsan. Setelah Dani siuman, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Where we came for. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun sampai di desa Harga Singland, di mana desa ini sangat indah yang dihuni oleh penduduk yang berpakaian serba putih. Ditambah lagi langit yang begitu cerah, seolah-olah menggambarkan bahwa tempat ini adalah tempat yang begitu nyaman dan damai. Tanpa mereka sadari bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Mereka disambut dengan ramah, sedangkan Pel yang sedang asik melepas rindu bersama keluarganya setelah sekian lama tidak berjumpa. Setelah acara makan bersama, Pel pun menunjukkan tempat istirahat untuk mereka. Di perjalanan ini, kita akan diperlihatkan bahwa ada hal-hal aneh yang terdapat di desa ini. Dari sebuah kuil yang berwarna kuning yang tidak boleh dimasuki, dan ditambah lagi ada lukisan-lukisan cinta yang tidak masuk akal. Sampai dinding-dinding tempat istirahat mereka yang dipenuhi oleh banyak lukisan-lukisan aneh. All the younger ones until we turn 36, and then we move to the image, which is between 18 and 36, which is fall, and then finally from. What happens at 72? Saat akan tidur, Pel pun memberitahukan kepada mereka bahwa besok akan diadakan acara besar yang bernama Ates Tupa. Apa itu Ates Tupa nanti akan dijelaskan, sabar aja ya. Dan keesokan hari pun tiba. Ates Tupa pun dimulai. Setelah makan bersama, mereka diperlihatkan dengan pasangan sejoli yang ditandu ke atas Bukit Kapur.
Sebelum acara Ates Tupa itu dimulai, mereka melakukan sebuah ritual dengan cara menyayat tangan, lalu mengoleskan ke sebuah batu. Setelah ditanduk ke atas bagaikan raja dan ratu, mereka berdua pun menjatuhkan diri dari tebing itu satu persatu. Karena melihat kakek yang kesakitan, Algojo pun menghampiri sembari membawa sebuah palu besar untuk menghantam kelapa si kakek hingga meninggoy. Di sini Chris dan kawan-kawan pun sangat syok melihat hal itu. Simon dan Connie sangat ketakutan melihatnya hingga mereka berniat segera meninggalkan desa ini. Namun salah satu warga menjelaskan bahwa kematian tersebut sangat lumrah terjadi di sini. Nah, Ates Tupa itu apa? Ates Tupa adalah proses bunuh diri yang dilakukan saat seseorang menginjak umur 72 tahun dengan alasan tertentu. Misalnya sakit kanker, diabetes, ataupun jantung. Ya daripada udah tua terus jadi beban, mungkin gitu ya peraturan di desa ini. Tapi jangan diterapin di desa kalian. Setelah itu, Connie dan Simon begitu sangat ketakutan dan ingin segera meninggalkan desa mengerikan ini. Connie yang selesai beres-beres segera mencari Simon yang tidak ada di ruangannya. Namun berbeda dengan Josh, karena kepentingan tesisnya, dia pun sangat tertarik dengan ritual-ritual di desa Harga Singlet ini. Lalu dia pun menemui salah satu perpustakaan dan mewawancarainya. Di malam harinya, tiba-tiba Josh yang semakin penasaran, ia pun nekat menyelinap ke salah satu ruangan yang menyimpan kitab keramat desa Harga Singlet. Dan tiba-tiba Josh dipukul oleh seseorang yang menggunakan kulit wajahnya Mark. Di sini bisa disimpulkan bahwa Mark sudah meninggoy dikuliti oleh warga di sini. Keesokan harinya, Christian yang khawatir karena Mark dan Josh tidak kelihatan dari semalam akhirnya pun mulai kebingungan. Sedangkan Danny dia diajak untuk mengikuti suatu lomba menari di desa tersebut. Yang dimana pemenang dari lomba ini akan dianggap sebagai My Queen. My Queen sendiri adalah suatu gelar terhormat dari desa ini. Diawali dengan minum sesuatu minuman yang membuatnya teler, akhirnya Danny pun berhasil bertahan dan memenangkan lomba tersebut. Dan saat itu juga Danny dinobatkan sebagai My Queen. Mom? Kemenangan Danny pun dirayakan dengan makan bersama lalu pergi ke suatu tempat untuk memantrai suatu tumbuhan. Di sisi lain, Christian yang mendatangi bude cantik yang bernama Shiv berniat untuk mencari informasi lebih detail mengenai desa Harga Singlet. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Chris ditawari untuk mantap-mantap bersama gadis-gadis di desa ini. Ya siapa yang mau nolak kan? Chris yang laki-laki tampan dan pemberani pun disuruh menghirup obat kuat, lalu ia pun masuk ke suatu ruangan yang telah berisi belasan wanita tanpa sehelai kertas. Kok kertas? Apa? Kain. Hampir bilang daun loh. Lalu dilanjutkan dengan seorang gadis yang membuka suatu terowongannya. Dan mereka berdua pun akhirnya mantap-mantap. Ya nggak bisa dilihatin di YouTube ya, bisa nanti channel hilang ya kan. Mereka pun mantap-mantap cukup lama, hingga Danny yang baru pulang dari acaranya mendengar sesuatu. Ia pun penasaran lalu mengintipnya dari sela-sela lubang pintu. Danny yang sangat syok dibuatnya karena melihat pacarnya itu yang dikiranya setia mantap-mantap dengan wanita lain. Dan wanita yang diajak mantap-mantap itu banyak loh, nggak cuma satu, Bayangin betapa enaknya si Christian ini, bukan sakitnya si Danny ya. Nah, Danny yang melihat hal itu, dia pun langsung lari keluar dari tempat itu dan menangis. Di sini dia ditenangkan oleh beberapa gadis-gadis lainnya. Tapi anehnya gadis-gadis itu ikut menangis bersama si Danny dan nangisnya juga histeris lagi. Beberapa saat setelah itu, Christian yang sudah puas dan sedikit lemas karena berolahraga dengan belasan wanita, dia pun meninggalkan ruangan tersebut dengan telanjang bulat dan sedikit linglung. Di tengah-tengah itu, dia pun dikagetkan dengan adanya potongan kaki yang menancap di tanah. Christian pun takut lalu lari ke sebuah kandang ayam yang ternyata telah berisi mayatnya si Simon yang dibelah-belah seperti hewan kurban dan digantung di atas atap kandang ayam. Saat Chris kaget dengan hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyemburkan sesuatu ke wajah Chris. Lalu dia pun pingsan. Ketika sudah bangun, Chris pun sudah di dalam keadaan lumpuh.
Lalu scene berganti di mana akan diadakannya sebuah persembahan yang diharuskan mengorbankan 9 nyawa sebagai bahan ritualnya. Dan Dani sebagai My Queen diberi wewenang untuk memilih korban ke-9. Karena Dani sangat kecewa melihat Chris mantap-mantap bersama gadis lain, ia pun dengan tegas menyebut nama Chris untuk tumbal selanjutnya. Setelah itu Chris pun dimasukkan ke sebuah tubuh beruang yang telah dimodifikasi. Lalu dilanjutkan dengan dia dimasukkan ke salah satu ruangan yang berisi tumbal-tumbal lainnya. Lalu film ini pun diakhiri dengan adegan di mana ketua sekte membakar mereka hidup-hidup. Dan para tumbal ini pun menjerit kepanasan. Dan para warga bersorak-sorak aneh, entah itu gembira ataupun sedih. Lalu Dani menutup film ini dengan senyuman iblisnya. Itu karena dia sudah puas karena telah membakar pacarnya yang telah selingkuh. Makanya kalau punya pacar hati-hati, jangan selingkuh terus pas selingkuh itu di desanya psikopat, oke? Dan itulah seluruh alur cerita film Midsommar 2019 ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komen di kolom komentar. Entah komen apapun itu, selama kalian komen, saya senang ya, karena bisa melihat ada orang-orang yang komen gitu loh. Udahlah, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu di tengah COVID yang gak selesai-selesai. Padahal di negara lain udah selesai loh. Udah skip, gak usah bahas ini. Skip.